Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk membaca firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu di tengah-tengah kami pada saat ini. Di saat ini kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu Tuhan, Engkau berbicara kepada kami. Pakailah hamba-Mu ini untuk merenungkan firman kebenaran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Dahsyatnya di mana? Itu yang kita mau lihat sama-sama melalui Injil Markus ini. Markus pasal 1 ayat 29 sampai ayat yang ke-34 ini. Ini menarik. Karena di ayat 29 dikatakan sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Jadi waktu Yesus keluar dari rumah ibadat di Kapernaum, tanpa mereka diminta, lalu mereka pergi ke rumah ibu mertua Simon Petrus yang sedang terbaring sakit demam. Ada yang menarik di sini, saudara. Yesus pergi ke rumah mertua Simon Petrus yang sakit demam. Biasanya kalau ada orang sakit, Yesus diundang oleh keluarga itu untuk datang ke rumahnya supaya menyembuhkan orang yang sakit. Tapi ini tidak ada yang mengundang. Tiba-tiba dikatakan ketika keluar dari rumah Tuhan, rumah ibadat, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumahnya mertua Simon. Ternyata saudara-saudara,
Ada yang menarik di sini bahwa hubungan Simon Petrus dengan Yesus yang sangat dekat membuat Yesus bersama dengan Yakobus dan Yohanes singgah ke rumah mertua Simon Petrus. Dan sesampainya di sana kepada Yesus diberitahukan bahwa ibu mertua Simon dalam keadaan yang sakit. Yesus tidak bertanya macam-macam, tapi dikatakan Yesus segera ke tempatnya di mana ia terbaring, lalu dia membangunkan dia. Maka ibu mertua dari Simon Petrus menjadi sembuh. Relasi yang baik dengan Yesus bersama dengan Simon Petrus menjadi jalan Allah, jalan Tuhan Yesus menyembuhkan mertuanya. Apa yang dikatakan saudara-saudara dengan firman itu? Ternyata hubungan kita dengan Allah membuat Tuhan juga ikut memperhitungkan keluarga kita. Relasi kita dengan Allah membuat Tuhan juga memperhitungkan orang-orang di dekat kita. Luar biasa. Yang kedua saudara-saudara ialah respon dari ibu mertua Simon. Kemudian dikatakan setelah ia sembuh, ia bangun dan melayani Yesus dan murid-murid. Saudara, apa respon kita dari setiap berkat Allah yang datang ke dalam kehidupan kita? Kalau ibu mertua dari Simon, ia bangun dan dia melayani Tuhan. Bagaimana dengan kita? Sungguhkah kita melihat setiap peristiwa dalam kehidupan kita sebagai peristiwa di mana Allah ikut campur tangan memulihkan kita dari keadaan kita yang mungkin sulit? Lalu kita berbalik kepada Tuhan dan mau berserah diri secara penuh kepada Tuhan. Ini yang penting untuk kita renungkan bersama-sama. Yang berikutnya adalah setelah menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan. Dan Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir setan. Ini memperlihatkan bagaimana dahsyatnya kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Ia menyembuhkan banyak penyakit. Bahkan orang-orang yang kerasukan setan disembuhkan. Saudara, kalau membaca kisah ini menunjukkan kepada kita bagaimana kuasa Allah itu dahsyat.
Dan kedahsyatan yang terjadi di sini juga masih berlaku bagi kehidupan kita hari ini. Apa penyakitmu? Apa masalahmu? Apa beban hidupmu? Datang, bawa kepada Yesus. Ia menyembuhkan banyak penyakit. Ia mengusir roh-roh setan. Kuasa itu sempurna padanya. Ini menjadi satu spirit bagi kita. Bagaimana menghadapi kehidupan hari ini. Ketika kita ketakutan dengan berbagai macam penyakit, khususnya virus COVID hari ini. Ketika orang mengatakan bahwa COVID belum ada obatnya. Firman Tuhan hari ini datang kepada saudara dan saya. Bermacam-macam penyakit Ia sembuhkan. Tuhan itu hebat. Tuhan itu luar biasa. Ia menyembuhkan semua penyakit. Maka jangan ragu saudara dengan apa yang saudara hadapi hari ini. Kalau saudara sementara berhadapan dengan penyakit yang mematikan sekalipun, datang pada Yesus. Ia adalah tabib yang dahsyat. Ia adalah seorang dokter di atas segala dokter yang dahsyat, yang menyembuhkan semua penyakit. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Serahkan segala pergumulanmu kepada Tuhan. Dia Yesus yang akan menyembuhkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat dan pertolongan Tuhan. Pimpinanmu, kasihmu yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami melihat kedahsyatan Allah di dalam Yesus Kristus yang menyembuhkan orang sakit, yang menyembuhkan bermacam-macam penyakit, bahkan mengusir kuasa-kuasa roh kegelapan. Terima kasih Tuhan. Kami punya Allah yang luar biasa hebat. Kami punya Yesus yang mampu melakukan segala sesuatunya. Maka hari ini Tuhan kami datang berserah kepadamu. Kami serahkan pergumulan kami. Kami serahkan penyakit kami. Kami serahkan beban-beban hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami juga untuk berterima kasih kepadamu. Setiap hari melihat kedahsyatan Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Sama seperti ibu mertua dari Simon yang melayani Yesus setelah ia disembuhkan dan dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian di tempat masing-masing. Sampai jumpa kembali.